Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 fikih yang akan menjelaskan materi yang bertemakan qadzaf, yaitu orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Namun sebelum kami memulai presentasi, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Secara bahasa, qadzaf berasal dari kata ramyu syai'in yang artinya melempar batu. Sedangkan menurut istilah, qadzaf adalah melempar tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya orang yang menuduh mendapatkan suatu hukuman. Sejalan dengan beratnya hukuman zina, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hukuman yang tak kalah beratnya dengan kepada orang yang menuduh zina. Hukuman tersebut diberikan ketika si penuduh tidak dapat membuktikan kebenaran, tetapi jika si penuduh dapat membuktikan kebenarannya, maka si penuduh tidak akan mendapatkan hukuman. Dasar hukum dilarangnya berbuat qadzaf terdapat pada surat An-Nur ayat 4 dan ayat 23. Pada ayat 4 dijelaskan bahwa orang yang menuduh wanita baik berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka si penuduh akan mendapatkan hukuman sebanyak 80 kali jerah. Dan disebutkan mereka adalah orang-orang yang fasik dan orang-orang yang berbuat dosa. Sedangkan pada ayat 23 dijelaskan bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik dan beriman berbuat zina, maka ia kena laknat di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan azab yang amat besar. Unsur jarimah hajjaf. Yang pertama, menuduh zina atau mengingkari nasab. Maksudnya adalah ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap tuduhan keturunan, seperti mengatakan seseorang telah berbuat zina atau menyampaikan predikat berzina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau yang masih dalam kandungan istrinya. Untuk yang kedua ialah orang yang dituduh harus orang yang muhsan. Artinya orang yang dituduh itu orang baik-baik, bukan seseorang yang biasa berbuat zina atau yang dituduh itu berzina. Hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai dengan kenyataan. Untuk yang ketiga, adanya etika jahat. Etika jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk menyalahkan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman jerah. Mengenai hadjif, orang yang menuduh orang lain berzina, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain berakal, dewasa, tidak dipaksa. Inilah syarat yang menjadi dasar penuntutan. Sedangkan majuf, orang yang dituduh berzina, fuqaha sepakat bahwa di antara syarat-syaratnya adalah Islam, akal sehat, balik, merdeka atau bukan budak. Ikfa, menjauhi perbuatan zina. Kalimat syarat tersebut harus terdapat pada tertuduh agar hukuman hajjaf dapat dilaksanakan terhadap penuduh atau tuduhannya dusta. Yang kedua, pembuktian hajjaf. Yang pertama ialah persaksian. Jarimah hajjaf dapat dibuktikan dengan persaksian atau persyaratan persaksian dalam masalah hajjaf. Masa dengan persyaratan persaksian dalam kasus zina
Bagi orang yang menuduh zina itu dapat mengambil beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, mengungkiri tuduhan itu dengan mengajukan persaksian cukup satu orang laki-laki atau perempuan. Yang kedua, pembuktian bahwa yang dituduh mengakui kebenaran tuduhan, dan untuk ini cukup dua orang laki-laki atau seseorang laki-laki dan dua orang perempuan. Yang ketiga, membuktikan kebenaran tuduhan secara penuh dengan mengajukan empat orang saksi. Mohon maaf. Yang keempat, bila yang dituduh itu istrinya dan ia menolak tuduhannya, maka suami yang menuduh itu dapat mengajukan sumpah lisan. Untuk yang kedua, pengakuan, yakni si penuduh mengakui bahwa telah melakukan tuduhan zina kepada seseorang. Menurut sebagian ulama, kesaksian tersebut orang yang melakukan zina harus jelas, seperti masuknya ember ke dalam sumur. Inilah menunjukkan bahwa jarimah ini sebagai jarimah yang berat, seberat derita yang akan ditimpahkan bagi tertuduh. Seandainya Tuhan itu mengandung kebenaran yang martabat dan harga diri seseorang, para hakim dalam hal ini dituntut untuk etik. Untuk yang ketiga, dengan sumpah. Menurut Imam Syafi'i, jarimah hajjah bisa dibuktikan dengan sumpah. Apabila tidak ada saksi dan pengakuan, caranya adalah orang yang dituduh, korban, meminta kepada orang yang menuduh pelaku untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah, maka jarimah hajjah bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk sumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh pelaku bisa meminta kepada orang yang dituduh atau korban bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah, maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman hajjah. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sebagaimana ulama Hanafiyah, pendapatnya sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jarimah qadhaf. Jarimah qadhaf sendiri itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ayat surat An-Nur. Jadi di dalam jarimah qadhaf ini kita akan mendapat hukuman sebanyak 80 kali derah. Apa itu derah? Derah itu ialah hukuman cambuk. Jadi kita akan mendapatkan, bagi pelaku qadhaf sendiri akan mendapatkan hukuman sebanyak 80 kali cambuk. Itu sudah berat teman-teman bagi kita. Apalagi di dalam qadhaf sendiri ini ada hukuman tambahan, yaitu dengan tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan dalam seumur hidup. Ini sangat berat sekali teman-teman. Karena apa? Kita sudah dianggap bohong dan kita tidak akan dipercayai selama seumur hidup kita. Kemudian selanjutnya ada pula hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman ini. Ialah yang pertama, mendatangkan saksi. Dan yang kedua, ya bila yang dituduh membenarkan tuduhan tersebut. Dan yang terakhir, dimaafkan oleh orang yang dituduh. Dimaafkan ini adalah hak orang yang dituduh, karena bahwasanya sejatinya jika memang ia tidak berkehendak dan bukan karena permintaan yang dituduh, itu tidak akan bisa menggugurkan dosa qadhaf ini. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun sedikit pembawaan saya yang kurang enak. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.